belum. Oke, udah start nih. Oke, selamat malam teman-teman Udah semua. live. Udah live nih, hadir. Bisa absen dari mana aja nih kotanya? Adit live nggak bilang-bilang. Gitu. Kan udah mulai Mas Ber bilang. Oke, teman-teman, selamat malam ya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar SB1M. Sekarang materinya materi spesial banget ya. Kita ada bintang tamu Mas Niko dari Surabaya. Mas Niko. Ini punya sejarah keren banget nih sama Mas Niko nih waktu awal-awal SB1M berdiri ya. Tapi nanti kita cerita di belakang aja deh. Oke, materi ini malam hari ini spesial banget ya. Jadi ini Mas Niko mau sharing gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan follower organik ya. Dalam waktu singkat bisa banyak banget nih followernya. Nah, udah banyak nih ya. Ada dari mana? Denpasar. Wih, keren. Cianjur, Karawang, buffering. Waduh. Oke. Kita nggak berlama-lama, langsung mulai aja ya. Oke, Mas Niko, silakan Mas Niko. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Berto sama Mas Adit sudah kita mau nge-live bareng gitu ya malam ini. Selamat malam semuanya yang sudah hadir. Hari ini kita akan bahas tentang sebetulnya bahas tentang topik Instagram organik gitu ya. Jadi kalau memang nanti teman-teman ada pertanyaan boleh ditulisin di kolom komentar. Nanti mungkin Mas Adit sama Mas Adit mungkin bisa bantuin saya buat ngeliatin nanti ada pertanyaan apa gitu ya. So, karena kita jadwalnya lumayan padat juga gitu ya, jadi saya akan langsung masuk ke topiknya aja. Ini juga kayaknya ada replay ya, jadi kayaknya teman-teman juga bisa nonton ulang lagi, jadi saya nggak akan terlalu banyak munculin gitu ya. Tapi mungkin sedikit intro kalau teman-teman belum pernah kenal saya, nama saya Niko, saya ikut SB1 itu udah lumayan lama, jadi boleh dibilang tuh ya agak sedikit purba gitu ya di SB1M. Saya masuk di SB1M mulai dari 2014. Dan ya karena teman-teman tahu sendiri gitu ya, saya dulu karena sampai sekarang masih di Surabaya gitu ya, jadi karena SB1M juga basisnya di Jakarta gitu ya, seperti yang teman-teman tahu gitu ya, jadi mungkin saya adalah orang yang boleh dibilang belajarnya kebanyakan ya belajarnya di rumah sendiri gitu ya, jadi nggak ada mentor, nggak ada kelas offline, jadi saya benar-benar belajar di SB1M itu belajarnya dari video, dari ya benar-benar nonton semua video sendiri gitu ya, tanya jawab melalui Facebook Messenger dulu ya sama Mas Berto, sering nanya-nanya sama Mas Adit juga, diskusi via WhatsApp, biasanya itu kita yang ngobrolnya itu akhirnya kayak gitu ya, jadi boleh dibilang belajar online itu enak ya, jadi dimanapun Anda berada gitu ya, jadi nggak harus datang ketemu offline gitu, tatap muka nggak juga menurut saya, karena saya sendiri orang yang membuktikan belajar di rumah pun sebetulnya bisa kok hasilnya bagus. Jadi masalahnya tuh pengen nggak gitu ya, niat nggak belajarnya, sama niat nggak prakteknya, sama konsisten nggak prakteknya. Sebetulnya cuma itu doang menurut saya pribadi lah ya. Jadi sebetulnya ya kurang lebih background saya di sana gitu ya. Saya mungkin kalau 5 tahun terakhir memang lebih banyak bermain di iklan. Saya baru mulai Instagram organik ini ya sekitar 4-5 bulan ya. 4 bulan setengah sekarang. Jadi ya itu kita akan pelajarin sekarang. So, kurang lebih itu ya, sedikit profil dari saya. Sekali lagi kalau teman-teman mau bertanya nanti silakan bertanya aja. Jadi saya akan langsung masuk ke slide aja, dan seperti yang saya bilang, ini adalah salah satu account yang saya buat atau saya bangun gitu ya. Jadi saya punya 2 account memang. Yang satu account personal dulu gitu ya, saya punya account personal tapi dihapus gitu ya. Kenapa dihapus? Karena waktu saya bangun account kedua yang @by_niko_julius ini, ternyata waktu saya mau ngajuin verifikasi untuk blue badge gitu ya, ternyata sama Instagram syaratnya adalah tidak boleh ada multiple account yang namanya sama gitu ya, jadi harus pilih salah satu. Nah, karena saya memang fokusnya pengen penasaran bangun organik yang kencang seperti apa, ya akhirnya saya matiin account yang pribadi gitu ya, jadi sekarang cuma ada satu account yaitu @by_niko_julius ini. Nah, yang ini saya tampilkan berdasarkan data bukan saya, tapi pakai pihak ketiga yaitu Hype Auditor namanya. Jadi data report berbayar ya sekitar $30. Anda nggak perlu pakai. Saya cuma buat ngasih bukti dalam tanda petik gitu ya, bahwa apa yang saya lakukan gitu, apa yang saya kerjakan itu benar-benar organik apa enggak berdasarkan pihak ketiga ceritanya. Jadi pihak ketiga yang menilai apakah akun saya organik apa enggak, sehingga
valid kan, artinya kita mengatakan organik apa tidak itu valid apa enggak gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini follower saya per report ini atau laporan ini dibuat per tanggal 23 April kalau nggak salah, itu 57.000 ya. Kemudian kalau Anda lihat di sini juga berdasarkan growth analysis, ada namanya growth analysis, itu adalah penilaian dari Hype Auditor tentang sebuah account, apakah itu tergolong ada gimana sih sebutnya, kayak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya memaksa gitu ya, mengajak orang follow atau follow unfollow gitu ya, yang sesuatu yang kelihatan tidak natural. Jadi kalau lihat dari grafik gitu ya, pertumbuhan akun saya itu mulai dari Januari 2020 sampai ke sekarang sampai 57K waktu report ini dibuat gitu ya. Jadi nggak ada yang spike. Jadi kalau teman-teman sadarin, kalau misalnya saya pernah melakukan kayak giveaway, mungkin kalau giveaway itu biasanya nanti follow-nya akan lompat, kemudian dia turun lagi. Atau misalnya saya melakukan misalnya seperti ya follow unfollow, maka following akan tinggi, kemudian saya akan unfollow. Jadi grafiknya biasanya naik turun. Nah, itu diwakilin sama yang kolom bawah ya. Jadi ada following sempat naik dikit, kemudian saya unfollow beberapa orang, ya itu saya ngetes doang. Jadi kebutuhan buat konten, jadi saya follow artis, kalau nggak salah sekitar 20 artis, kemudian saya unfollow lagi semuanya, karena waktu saya follow kebanyakan artis gitu ya, halaman explore saya kok jadinya kayak acak adut gitu ya, jadi akhirnya saya unfollow lagi, kemudian saya rapiin lagi. Jadi Anda bisa lihat bahwa following saya juga steady, artinya tidak ada yang spike. Nah, Anda bisa juga lihat, jadi kesimpulan dari analisa dari Hype Auditor menyatakan akun saya itu organik. Jadi sebetulnya pengen memvalidasi aja dari pihak ketiga. Jadi saya bukan ngomong dari saya, tapi kita validasi berdasarkan pihak ketiga yang dia tidak kenal saya, dia gitu. Kemudian kalau Anda lihat juga ada pertumbuhan follower saya selama 4 minggu terakhir atau 1 bulan itu bisa kurang lebih 10.000. Jadi kalau kalau teman-teman bayangkan gitu ya, 4 bulan ya 40.000 itu ya make sense sekali. Artinya karena 1 bulan saya bisa dapetin 10.000 followers. Jadi ini cuma saya sedikit intro tentang account yang saya kerjakan sekarang. Jadi ini data-data yang live dan data-datanya baru semuanya. Jadi teman-teman bisa paham gitu ya, dapat gambaran tentang account saya itu seperti apa statusnya. Jadi ya itulah yang akan saya jelaskan pada kelas kita hari ini gitu ya.